Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali ya dalam materi MySub Fundamental Praktika. Kita sudah sampai di exercise 4.4. Kemarin terakhir kita sudah membuat purchase order, kemudian good receipt dan juga invoice verification. Baik, kita akan bahas sekarang exercise 4.4 yaitu membuat sales order, kemudian nanti kita melakukan good issue, kemudian kita akan melakukan billing, ya. Bunia tampilkan dulu modul Anda. Nih, kalau kemarin pada waktu Bunia menjelaskan ke Anda materi purchase order, ya, itu ada satu figur yang saya wanti-wanti ke Anda, yaitu figur 4.1. Yang isinya adalah seperti siklus pada waktu procurement. Ini adalah siklus pada waktu kita melakukan sales order. Jadi sales order itu akan dimulai dari kita terima sales order atau permintaan penjualan, ya. Kemudian kita cek ketersediaan barangnya ada atau tidak. Pada waktu kita menerima SO, ini akan ada nomor dokumen yang keluar. Kalau availability check tidak ada nomor dokumen yang keluar, ya. Kemudian kita melakukan outbound delivery. Ini nanti di sini ada nomor dokumen yang keluar juga. Kita memilih transportasi, kita melakukan picking. Picking itu apa? Kemarin sudah dijelaskan. Picking itu adalah proses ketika Anda mempersiapkan barang dari gudang ya untuk dia diangkut. Jadi dari titik gudang ke titik dia akan diangkut. Itu picking. Kemudian good issue ini lawannya dari good receipt. Jadi kalau Anda membeli, itu Anda menerima barang namanya good receipt, kalau di sini pada saat kita menjual namanya good issue. Billing ini lawan dari invoice verifikasi, ya. Kalau kita membeli, kita akan terima invoice, kita melakukan invoice verification. Kalau di sini pada saat kita menjual, kita akan menerima, kita akan mengeluarkan billing, ya. Kemudian bagian berikutnya akan kita lakukan di bab 5, yaitu payment processing. Ini kalau kita menjual berarti ada uang masuk atau incoming payment. Yang akan Anda lakukan sekarang adalah membuat sales order, nanti akan keluar nomor dokumen. Kemudian outbound delivery, ini juga akan keluar nomor dokumennya. Kemudian good receipt akan keluar nomor dokumen dan juga billing, ya. Apa itu pengertian billing, good issue, dan sebagainya secara lebih rinci dapat Anda baca sendiri di modul Anda. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk latihannya, latihan untuk membuat sales order, ya. Ada di exercise 4.4, halaman, ada di exercise 4.4, ya ada di halaman 431, ya, bab 4 halaman 31, tapi Anda sekali lagi bisa langsung ke solutionnya, ya. Jadi di solutionnya di halaman 432, solution 4.4. Sekali lagi, apa yang akan kita lakukan di sini? Yang kita akan lakukan di sini adalah create a sales order, ya. Kita akan membuat satu sales order. Sales order ini hanya bisa dilakukan jika kita sudah mempunyai material yang sudah kita beli. Makanya kemarin kenapa Anda melakukan transaksi pembelian barang dulu. Karena secara logika, kalau tidak ada barang yang dibeli, kan tidak mungkin Anda melakukan penjualan, ya. Nanti Anda akan masuk dulu ke menu logistik, kemudian sales and distribution, kemudian sales order. Ini adalah tahapannya, ya. Logistik, sales and distribution, kemudian sales order. Kemudian data yang Anda masukkan ini, create, Anda pilih create, nanti order type-nya OR, dan seterusnya. Baik, sekarang kita akan latihan untuk masuk ke webnya Educate dulu, ya, masuk ke SAP-nya dulu. Oke, ya. Setelah kita login, tampilan di Anda kan seperti ini, ya. Ada menu sub menu terdiri dari financial, office, cross application, logistik, accounting, human resource, student life, information system, tools, dan web client. Kemarin Anda pada waktu membeli barang sudah masuk di logistik, ya. Logistik, kemudian Anda pilih
purchase, purchase order, dan sebagainya. Karena ini kita mau menjual, ya, kita mau menjual barang, seperti yang tadi kita lihat di exercise 4.4, ya. Anda diminta untuk masuk ke menu logistik dulu. Logistik. Baik, sebelum kita menjual, saya mau Anda cek dulu ketersediaan barang Anda. Coba Anda cek dulu ya. Kita kemarin sudah beli kan, ditampilkan dulu belinya, dicek adakah memang barangmu. Logistik, kemudian masuk ke material management, kemudian saya masuk ke purchasing, ya. Kemudian saya masuk ke purchase order. Kemudian saya masuk ke list display, ya. Di list display, oke. Kemudian saya pilih, kalau kemarin kita by material, sekarang saya mau pilih by vendor saja. Ya, saya pilih by vendor. Nah, ini berarti yang kita masukkan adalah vendor kita. Vendor kita kan Baltus ya. Baltus, kemudian kelas, kemudian nomor absen. Kalau saya mau melihat sampai dengan Baltus berapa, saya bisa masuk di sini. Kalau saya mau melihat punya saya sendiri, berarti saya cuma isikan satu di sini. Ya. Kalau sudah saya execute, oke. Ini akan menampilkan, di sini saya tahu bahwa saya punya barang, melakukan pembelian barang pada vendor namanya Baltus itu 2 kali. Yang pertama adalah 10 PC, kemudian harganya 125, dan yang kedua adalah sebanyak 1000 PC, harganya adalah sebanyak 1000 PC, harganya juga 125. Ya, berarti saya sudah punya barang. Oke, kalau saya sudah punya barang, sekarang saya mau jual. Saya mau jual, di exercise 4.4 tadi, kita masuk dulu ke logistik, kemudian Anda disuruh masuk ke sales and distribution. Ini material manajemennya saya tutup. Kita masuk ke sales and distribution, kemudian kita masuk ke sales, kemudian kita masuk ke order. Oke, Anda lihat ini tiketnya, kan Anda disuruh pilih create ya. Tiketnya itu adalah VA01 ya. Ini tiketnya VA01. Ini kalau saya bisa saya klik di sini VA01 ya. Atau saya juga bisa menuliskan tiketnya. Mungkin karena ini transaksi yang sering saya pakai ya. Saya sudah hafal dengan transaksi ini, saya sudah hafal dengan tiketnya. Saya bisa langsung menuliskan tiketnya di sini. Ini bisa langsung saya tulis VA01, enter. Nah, sama kan masuknya ya. Tempat kita menulis transaksi ini namanya adalah common field. Ya, ini common field ini. Oke, Anda disuruh masukkan order type-nya adalah OR. Apa sih OR itu? Anda bisa cek di sini. OR itu tipenya apa? OR. Oke, kita bisa cari OR. Coba ya, cari find di sini ya. Kita cari OR. Oke, enter. OR, standard order ya. OR itu dia ternyata untuk penjualan yang dia tipenya adalah standar ya. Oke. Baik, kalau sudah kemudian sales organization-nya adalah 1000 ya. Kalau sudah Anda masukkan order type-nya di sini OR, sales organization-nya adalah 1000 ya. Ini adalah 1000. Apa 1000 itu wilayah mana? Anda bisa cek di sini ya. 1000 itu ternyata adalah sales organization yang ada di Jerman ya. Jerman ini kotanya, Frankfurt ini kotanya. Kemudian distribution channel-nya adalah 10 ya. Oke. Kalau Anda mau pilih untuk ini, kemudian distribution channel-nya adalah 10, sama Anda bisa lihat 10 itu adalah distribution channel. Oh, ternyata ini untuk final customer sales ya. Untuk customer akhir
Ya, penjualan pada customer akhir. Kemudian divisionnya adalah 00. Ya, ini yang Anda masukkan 1010 kemudian 00. Oke, kita tekan enter. Kemudian sold to party-nya ya diisi sesuai dengan Excel Anda. Customer Anda itu namanya adalah Rohrer. Ini ada di Excel Anda. Rohrer F minus kemudian nomor absen Anda. Ya, sold to party-nya itu, kemudian purchase order number-nya di sini adalah grup minus 00. 00 itu nomor saya. Kalau Anda ya berarti pakai nomor Anda. Kalau sudah, kita mau pastikan bahwa customer ini ada. Ya, memang ada si customer Rohrer F ini, kode untuk customer ini ada orangnya atau ada perusahaannya. Maka Anda enter. Oke, kalau dia sudah ada keterangan, ternyata customer ini, company Rohrer ini, dia nomornya sekian, posisinya di Berlin. Berarti Anda memasukkannya sudah benar. Ya, ada customer ini. Kemudian request delivery date-nya adalah today plus 1 week. Kalau Bunda sekarang tanggal 11, berarti request delivery date saya adalah tanggal 18. Ya. Saya mau masukkan materialnya, enter material di situ ya. Materialnya adalah di sini, materialnya sesuai dengan material Anda. Ya, T minus MMF, kalau saya kan pakai kelas batch-nya F, T minus MMF minus nomor absen. Ya, ini juga sesuai dengan yang ada di Excel Anda. Kemudian order quantity, kita ikuti pertama kali dulu bahwa yang mau Anda jual adalah 10. Ya, yang mau Anda jual itu adalah 10. Kemudian kita enter. Oke, saya mau jualan T minus MMF 0 sebanyak 10. Saya enter, dia sudah masuk, data di sini plan-nya adalah 1000, ya. Barang itu ada di plan 1000, kemudian harga jualnya 355. Dari mana ini? Ini dari data yang Anda masukkan di exercise 3 kemarin, pada waktu kita bikin barang itu ya. Kemudian dia sudah ada keterangan tentang total harga ya, dia juga sudah ada, unitnya juga sudah ada. Oke, sudah ya. Kalau kita sudah masukkan itu, kemudian kita enter, sudah kita save. Kita sudah save, nomor SO keluar. Jadi kalau kemarin pada saat Anda membuat PO, ya itu kan ada nomor dokumen purchase order-nya. Kalau kita membuat SO, dia juga ada nomor dokumen sales order-nya, ya. Kemudian kita bisa melakukan pengecekan, ya. Setelah SO ini, kan tadi Anda harus membuat ada nomor dokumen itu adalah outbound delivery, ya. Outbound delivery. Kita masuk ke exercise 45. Ini bisa Anda catat manual dulu, boleh, ya, atau nanti kalau Anda mau cari juga Anda pakai F4 juga boleh, ya. Oke, kita mau ke exercise 45. Kita slash N dulu, ya. Slash N, exercise 45, ya. Di exercise 45, Anda akan melakukan yang namanya outbound delivery. Exercise 45, Anda diminta masuk ke logistik, kemudian sales and distribution, kemudian shipping and transportation, kemudian masuk ke outbound delivery, kemudian masuk ke create, kemudian kita masuk ke single dokumen, ya. Nah, di sini ya setelah masuk ke single dokumen, Anda diminta memilih with reference to SO. Artinya nanti pada waktu kita melakukan outbound delivery, referensi yang kita pakai adalah nomor SO-nya. Ya. With reference to SO, double klik, dimasukkan shipping point Anda adalah 1000. Bisa Anda cek sendiri nanti shipping point 1000 itu artinya. Selection date-nya adalah today plus 1 week. Kalau sekarang tanggal 11, maka ini saya buat tanggal 18.
ordernya. Nah, ini kalau Anda tadi bikinnya satu, kemudian langsung melakukan ke delivery order, membuat create delivery, maka nomor SO Anda itu pasti langsung keluar. Yang terakhir ini yang keluar. Kalau Anda bikin 3 dulu SO, baru kemudian Anda membuat delivery-nya, maka dia akan keluar tetap yang terakhir. Ya, yang terakhir dulu yang keluar. Kalau misalkan Anda mau, saya nggak mau order yang ini dulu, saya mau yang nomor pertama yang saya buat, maka ini boleh Anda ganti nomornya. Karena tadi Bunia cuma bikin satu, ya sudah, berarti di sini saya pakai nomor satu ini aja. 15492. Ya. Baik, kalau sudah, kita enter. Nah, ini dia sudah keluar ya. Yang mau saya outbound delivery itu adalah untuk pembelian, mohon maaf, untuk penjualan 10 unit barang, material saya adalah ini. Ya, kalau sudah kemudian saya save. Nomor delivery saya sudah keluar. Ya, nomor DO saya sudah keluar. Sudah exercise 45 sampai dengan poin 1, sudah keluar nomor DO-nya. Jangan lupa untuk melakukan posting delivery yang ada di halaman bab 4 halaman 36 ya. Kita lakukan posting delivery-nya dulu. Posting delivery bisa kita balik dulu ini /n dulu. Anda masuk ke logistik kayak tadi, sales and distribution, kemudian shipping and transportation, kemudian ada koreksi sedikit ya, kalau di modul Anda itu kan langsung outbound delivery. Seharusnya habis shipping and transportation itu Anda pilih post good issue. Jadi jangan pilih outbound delivery. Ya. Ini logistik, sales and distribution, shipping and transportation, kemudian kita pilih post good issue karena dia mau diposting ya. Post good issue. Oke, post good issue. Kemudian kita masuk ke single doc karena yang di mode posting adalah satu-satu. Outbound delivery single doc. Ini adalah nomor outbound delivery saya yang tadi ya. Oke, kalau sudah kita klik post good issue. Ya, sudah ada tulisan di sini delivery has been saved. Kalau tadi kan create, ini sudah di-save. Oke, kalau sudah di-save, kemudian Anda bisa memunculkan dokumen flow-nya. Dokumen flow-nya ini bisa kita munculkan untuk sekedar cek saja apa ini artinya. Nah ya, ini nomor SO Anda complete, kemudian delivery-nya masih being process ya. Good issue-nya sudah komplit ya. Oke. Baik, sudah exercise 45. Sekarang kita ke bagian terakhir yaitu ke billing ya. Exercise 46. Ada di bab 4 halaman 37. Billing. Baik, kita akan melanjutkan ke exercise 46, create billing ya. Tapi sebelum billing sebetulnya Anda bisa kalau mau cek nomor SO Anda yang sudah buat ya. Misalkan saya lupa ini kemarin ya, saya sudah buat SO itu berapa ya. Atau saya mau cek nih piutang saya kepada customer saya itu berapa ya. Anda bisa masuk untuk cek SO Anda itu di logistik, kemudian sales and distribution, Anda masuk sales, kemudian Anda masuk ke information system, kemudian order, kemudian list of sales order. Atau tiketnya adalah VA05. Ya. Kita bisa masuk ke sini. Anda masukkan customer Anda, misal saya adalah roller F minus 00, punya saya ya. Kemudian saya enter. Oh ini loh. Ya, ini nomor SO saya, 15491 dan 15492. Kalau Anda tadi baru bikin satu, ya di sini akan ada satu. Ya. Kemudian, baik kalau sudah, kita akan ke billing, ya. Balik lagi ke billing, /n, billing ini sekali lagi adalah lawan dari invoice verification. Billing ini adalah proses di mana kita menagih. Kalau invoice verification kan ditagih. Anda diminta masuk ke menu logistik, kemudian sales and distribution, billing, kemudian billing dokumen. Ya,
billing, kemudian billing dokumen. Oke, billing dokumen. Kemudian Anda diminta untuk memilih create, kemudian Anda masukkan dokumen number-nya. Ini ya, dokumen number ada nomor DO Anda yang terakhir, ini punya saya sudah masuk ya, 800-17556 nomor DO-nya, kemudian Anda save. Saya save. Oke, dokumen has been saved. Ini adalah dokumen untuk billing saya, 900-39367. Punya Anda pasti beda dengan punya saya. Kalau sama itu keajaiban, ya. Jadi kita memang pasti nomor dokumennya beda. Kemudian Anda juga bisa masuk ke mau cek ini ya dokumen flow-nya ya. Bisa Anda lihat di situ di tas 2, logistik, sales and distribution, billing dokumen. Sama kayak tadi, tapi kita tidak pilih create melainkan display. Karena kita mau melihat sekarang. Kalau tadi Anda create, sekarang kita mau display. Ya. Oke, kemudian Anda pilih dokumen flow. Bentar. Display, kemudian dokumen flow. Display dokumen flow, oke. Kita klik. Nah, ya. Jadi di sini dia sudah menunjukkan, ya kan, SO Anda posisinya komplit, kemudian delivery-nya juga sudah komplit, accounting-nya not clear. Kenapa not clear? Ya, karena belum dibayar, ya, sehingga dia posisinya adalah not clear. Coba kita double klik. Oke, ya. Konten dokumennya ini ya. Kemudian tagihan Anda nanti jumlahnya adalah 3.550, posisinya masih not clear. Anda juga bisa melihat ini, piutang Anda ini di bagian konten ya. Anda bisa cek apakah piutang Anda sudah muncul atau belum. Itu di bagian accounting. Jadi jangan pilih logistik ya, tapi Anda pilih accounting ya. Accounting, kemudian financial accounting, kemudian account receivable. Karena kan kita mau cek piutang ya. Anda pilihnya di accounting, financial accounting, kemudian account receivable, kemudian Anda pilih di account, kemudian display change line item. Ini bisa ya. Accounting, financial accounting, oke. Roller masukkan customer Anda, punya saya ini, kemudian saya execute. Nah, ini ya, karena tadi punya sudah ada 2 nomor SO-nya, billing yang terakhir juga sudah saya masukkan. Ini tagihan saya, ya. Ini nomor tagihan saya. Ini kalau misalkan saya munculkan, coba saya display dokumen. Oh, nggak bisa, sebentar. Dia hanya mendisplay saja, display dokumennya ya. Dia tunjukkan di sini Anda jualnya pada customer R, itemnya ini ya, dan seterusnya. Oke, ketika Anda sudah billing, berarti Anda sudah mencatat account receivable Anda. Ya, di sini AR Anda sudah bertambah. Nah, Anda sudah melakukan billing. Ya, dokumen number-nya coba kita klik dokumen number. Ini kan dokumen number sama seperti yang tadi pada waktu kita lihat dari posisi logistik ya. Kalau Anda lihat di sini dokumen number saya, sebentar 140005 ya. Coba saya kembali lagi. Ya, saya back dulu. Bentar. Saya back, saya /n. Saya munculkan lagi ya, saya mau cek nomor saya benar enggak sih? Kalau saya cek dengan logistik kayak yang di halaman 438 ya. Just recheck saja. Anda masuknya tadi ke billing dokumen, kemudian display. Oke, ini ya yang terakhir kan. Kemudian kita pakai dokumen flow. Benar ya, 14.00005. Ya. Baik, itu materi kita untuk exercise 4, 45 dan 46. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.